dengarkan kisah seru Nabi Daud alaihissalam di Al-Quran Kisah. Adik-adik yang hebat, Nabi Daud alaihissalam berasal dari keturunan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Nah adik-adik, Nabi Daud alaihissalam tinggal di kota Bethlehem, kota kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Daud alaihissalam dengan hikmah, keluasan ilmu, serta kebijaksanaan. Nah kemudian adik-adik, kepadanya diturunkan kitab Zabur sebagai petunjuk bagi kaumnya saat itu. Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kekuatan kepada Nabi Daud alaihissalam sehingga beliau mampu melunakkan besi. Kemudian adik-adik, dengan kemampuan melunakkan besi itulah Nabi Daud alaihissalam dapat membuat baju-baju yang terbuat dari besi. Masya Allah, semua itu Allah yang telah mengajarkannya. Adik-adik, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu guna melindungi kamu dari peperangan. Apakah kamu bersyukur kepada Allah?" Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 80. Di dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan kami telah melunakkan besi untuknya, yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya dan kerjakanlah kebijakan. Sungguh aku maha melihat apa yang kamu kerjakan." Al-Quran Surah Saba ayat 10 hingga 11. Adik-adik yang baik hati, Nabi Daud menjadi raja yang tidak tertandingi. Nah adik-adik yang manis, selain keperkasaannya, Nabi Daud alaihissalam dikaruniai suara yang sangat merdu. Masya Allah, dengan suaranya yang merdu itu, Nabi Daud alaihissalam menjadi kiasan bagi siapapun, hingga apabila ada seseorang bersuara merdu, dikatakan bahwa ia memperoleh suara dari Nabi Daud alaihissalam. Masya Allah, kehebatan Nabi Daud alaihissalam sudah terlihat semenjak masih muda. Nabi Daud alaihissalam yang kala itu masih sangat muda dan belum menjadi seorang raja, berhasil mengalahkan Jalut, raja zolim yang gagah perkasa itu. Jalut memiliki tubuh besar dan kuat. Semua orang tidak sanggup mengalahkannya. Ketika Tolut dan pasukannya yang beriman sudah berhadap-hadapan dengan Jalut dan pasukannya yang kafir, semua menjadi ketakutan. Nah adik-adik yang hebat, Tolut sang komandan orang-orang beriman berkata, "Siapa yang berani berduel melawan Jalut dan membunuhnya? Aku akan menikahkan dia dengan putriku, dan aku akan menguasakan harta bendaku kepadanya." Teriak Tolut memotivasi pasukannya. Nah adik-adik, Nabi Daud alaihissalam muda tampil dengan keberanian yang terpancar di raut wajahnya. "Aku akan meladeni tantangannya," ucapnya sangat percaya diri. Nah kala itu adik-adik, Nabi Daud alaihissalam tidak memakai baju besi atau persenjataan yang lengkap seperti para prajurit lain. Akan tetapi Nabi Daud alaihissalam hanya membawa ketepel dan batu kecil saja. Nah adik-adik, apa yang terjadi? Nabi Daud alaihissalam dengan gesit mengarahkan ketepelnya yang sudah diisi kerikil. Nah adik-adik, Masya Allah, dengan cepat melesatlah batu kecil itu ke arah Jalut hingga tepat mengenai kepalanya. Tuh, kerikil itu mengenai kepala Jalut. Jalut pun terjatuh dan mati di tangan anak muda yang berani itu. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Jalut, raja zolim itu akhirnya mati. Nah adik-adik yang baik hati, Nabi Daud alaihissalam muda berhasil mengalahkan Raja Jalut
hanya dengan menggunakan batu kerikil yang ia lemparkan dengan alat pelempar buatannya. Nah, adik-adik yang baik hati, dengan kisah Nabi Daud alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak memberikan pelajaran berharga kepada kita. Seseorang yang hanya menyandarkan diri pada kekuatan jasmaninya dapat dikalahkan oleh orang yang lebih lemah hanya dengan benda kecil jenis batu kerikil sebagaimana Nabi Daud alaihissalam lakukan kala itu. Nah, adik-adik yang manis, Nabi Daud alaihissalam yang masih berusia muda mampu mengalahkan Jalut yang perkasa. Oleh karena itu adik-adik, sebagai seorang muslim tidak patut berputus asa selama kita tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah adik-adik, kemenangan Nabi Daud alaihissalam melawan Jalut tidak menjadikannya sombong. Akan tetapi sebaliknya, Nabi Daud alaihissalam selalu bersikap rendah hati dan lemah lembut kepada siapapun.